Saham di Republik ini dari 280 sekian juta, hampir 90% saya nggak tahu. Kenapa kita cuma jadi begini-begini aja? Karena kualitas berpikirnya bikin kita begini. Simple. Ini nggak ada urusan dengan jenjang akademis. Kontribusi IQ jenjang akademis terhadap perilaku lewat berpikir maksimal 20% riset. Yang minimal 8% adalah kualitas berpikir yang basisnya kecerdasan spiritual dan emosional. Nah, saya cuma mau bilang jenjang 3 mayoritas kita itu berpikirnya reaktif, simptomatif, langsung instan. Kalau gini langsung gini, saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Mungkin tanpa sadar banyak dari kita berpendapat kalau udah kita bilang mari kita bikin seminar di sini berantas korupsi, maka korupsi sudah akan berkurang. Kita merasa sudah instan. Tantangan utamanya apa? Belum terbiasa berpikir mencari sumber masalah dan menyelesaikan dari sumber masalahnya. Kita enggak. Yang kita atasi simptomnya, disebut simptomatik. Korupsi kan ini akibat aja, kata saya. Sumber masalah awalnya apa? Gaji pegawai negeri, TNI, Polri nggak benar, itu aja sumbernya dari sana. Kenapa nggak benar? Hukum mengelola SDM itu salah satunya adalah kalau Anda minta anak buah Anda, orang yang kerja pada Anda, bekerja dengan baik, sebagai kewajiban yang harus dia penuhi, haknya harus diberikan duluan. ASN itu kan bekerja pada negara, TNI, Polri, sebagainya. Sudah diberikan belum haknya untuk dapat hidup yang layak, pensiunnya bagi belum. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu nih mesti ngomong apa, tapi yang pertama kali mau mengingatkan aja, saya bukan profesor. Saya pensiunan dosen Fakultas Ekonomi UI, jenjang akademis saya cuman S1. Saya mantan bisnismen, saya praktisi bukan ilmuwan. Jadi kalau saya dianggap profesor dan dianggap kalau profesor itu sesuatu yang luar biasa, buat saya keliru. Profesor itu urusan akademis, itu buat di kampus. Itu aja pengantar, jadi jangan panggil profesor lagi lah. Bingung gue nyari-nyarinya. Saya ingin sampaikan begini aja lah ya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan untuk renungan. Yang pertama, saya sampaikan salah satu hasil kajian, silakan lihat di Google, namanya saya sampaikan berulang-ulang, Spiral Dynamics. Kajian ini berbicara, membahas mengenai jenjang berpikir manusia, orang, dari 1 sampai paling tinggi jenjang 8. Setiap jenjang berpikir menggambarkan kualitas berpikir, urusannya terhadap efektivitas orang dalam bertindak, berbuat, dan sebagainya. Nah, saya menambahkan. Kenapa? Karena bagaimana kita berpikir, begitulah kita berperilaku dan bertindak. Jadi kalau tindakan perilaku kita tidak bermutu, karena berpikir kita tidak bermutu. How you think is how you act, is who you are. Kita bikin beginian itu karena berpikir kita. Panitia khususnya keluarlah beginian. Tolong dibikin. Umat Islam di Republik ini dari 280 sekian juta, hampir 90% saya nggak tahu. Kenapa kita cuma jadi begini-begini aja? Karena kualitas berpikirnya bikin kita begini. Simple. Ini nggak ada urusan dengan jenjang akademis. Kontribusi
IQ jenjang akademis terhadap perilaku lewat berpikir maksimal 20% riset. Yang minimal 8% adalah kualitas berpikir yang basisnya kecerdasan spiritual dan emosional. Nah, saya cuma mau bilang jenjang 3 mayoritas kita itu berpikirnya reaktif, simptomatis, langsung instan. Kalau gini langsung gini, saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Mungkin tanpa sadar banyak dari kita berpendapat kalau udah kita bilang mari kita bikin seminar diskusi berantas korupsi, maka korupsi sudah akan berkurang. Kita merasa sudah instan. Tantangan utamanya apa? Belum terbiasa berpikir mencari sumber masalah dan menyelesaikan dari sumber masalahnya. Kita enggak. Yang kita atasi simptomnya, disebut simptomatik. Korupsi kan ini akibat aja, kata saya. Sumber masalah awalnya apa? Gaji pegawai negeri, TNI, Polri nggak benar, itu aja sumbernya dari sana. Kenapa nggak benar? Hukum mengelola SDM itu salah satunya adalah kalau Anda minta anak buah Anda, orang yang kerja pada Anda, bekerja dengan baik, sebagai kewajiban yang harus dia penuhi, haknya harus diberikan duluan. ASN itu kan bekerja pada negara, TNI, Polri, sebagainya. Sudah diberikan belum haknya untuk dapat hidup yang layak, pensiunnya bagi belum. Tapi dituntut gini-gini ya maling lah. Saya alhamdulillah nggak maling karena saya bisnis dulu. Begitu saya pensiun bisnis, saya baru tahu gila gaji pegawai negeri saya golongan 4E, pengalaman bla 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 bla, gajinya berapa dah tahu nggak, sampai 5 juta. Coba kalau gua nggak ada bisnis, maling kan gua. Paling nggak maling waktu, maling apa segala macam. Ini nggak pernah diselesaikan. Simptomatis, reaktif, langsung. Maaf. Jadi kalau mindsetnya nggak pernah mau berubah, kita orang yang reaktif, seneng rame, seneng ribut, wah ini segala macam. Actionnya nggak ada. Saya cuma ngingetin aja, mau begini terus silakan. Saya nggak mau ikutan. Saya punya prinsip sederhana, kalau saya bisa benahi kontribusi untuk 1 orang, saya lakukan. Bisa 2 orang, saya lakukan. Saya nggak mau, wah karena sedikit nggak usah lah, nggak mau. Daripada ngomong keluar, nggak ada actionnya, ngapain? Hari ini saya sih apresiasi hadir, tapi saya prihatin. Yang datang Anda bisa hitung berapa banyak. Tolong tanya kenapa. Saya nggak mau kasih komentar. Yang lain lagi adalah itu yang saya bilang, kita ini sangat kurang berpikir kenapa. Tapi mikirnya pokoknya biasanya ini begini, kenapa? Selama mindset kita dengan pola berpikir level 3 yang nggak pernah nanya kenapa, bereaksi kalau sudah kena, cuman reaktif segala macam, nggak akan pernah berubah. Jadi kembali saya katakan, kalau mau benahin korupsi, mari sepakati apa sumber masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Yang kedua, apa yang terjadi? Saya juga bingung. Bikin seminar diskusi udah gitu kelar bubar. Coba cek. Pernah nggak berpikir, abis kita kumpul ini, yuk kita bikin lagi, ini acara rencana kerja, rencana aksi, nggak ada. Pokoknya udah mengeluarkan emosi, udah membahas, udah itu bubar pulang. Besok bikin lagi yang sama. Nah kira-kira begitulah, ini komentar saya. Mau dibilang kritik boleh, saya cuma mengingatkan aja. Pertanyaannya sederhana, mau sampai kapan begini? Dan saya ingatkan ya, nggak ada kaitan dengan jenjang akademik dan sebagainya. Baik, itu aja yang ingin sampaikan. Tapi saya tetap apresiasi karena mentalnya, mindsetnya tetap tidak bisa menerima korupsi, walau kecil sekalipun. Bukan seperti LBP. Kalau mau jujur di sorga aja, itu koruptor, itu gampang. Bacanya gampang. LBP itu koruptor.
Kalau mentalnya sudah membenarkan korupsi boleh asal sedikit, dan tidak mungkin tidak ada korupsi kecuali di akhirat, itu koruptor. Itu aja yang disampaikan. Jadi bilang sama LBP, Taufik Baudin bilang dia koruptor. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.